Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jara Katsuki. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa sediakan kopi dulu. Oke? Santuy. It's a break time. Ya, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kabar kalian semuanya baik-baik saja. Hari ini kita bakal bercerita soal profesor yang diajak dan diundang untuk menjadi presiden. Singkatnya ceritanya seperti ini. Di salah satu daerah di Eropa ada seorang yang sangat cerdas. Saking cerdasnya profesor ini, dia dimintai untuk menjadi rektor. Kemudian kabar ini menyebar di antero Eropa. Salah satu partai politik mendengar soal kabar ini. Dan kebetulan mereka tidak punya kandidat untuk dicalonkan sebagai presiden untuk pemilihan tahun depan. Intinya cerita ini tidak ada sangkut paut dengan pemilihan yang terjadi di Indonesia, oke? Akhirnya pemilik partai politik ini mencari tahu soal latar belakang si profesor ini. Begitu mereka sudah mendapat latar belakang dari profesor ini, ternyata itu sangat luar biasa. Profesor ini orangnya baik, track recordnya lurus, dan dia sangat pintar, penemuannya banyak. Intinya orang ini sangat sempurna dan sangat pas untuk menjadi presiden. Dan akhirnya pemilik partai politik ini membuat janji temu kepada si profesor ini. Singkat kata, mereka akhirnya bertemu di salah satu kafe yang berada di Eropa. Profesor, saya to the point saja. Saya bersama partai saya ingin mengusung Anda sebagai presiden di pemilihan tahun depan. Saya sudah mencari tahu soal latar belakang Anda. Anda tahun ini diminta untuk menjadi rektor. Kami pihak partai jauh-jauh berharap dan jauh-jauh merasa Anda lebih pantas sebagai the next presiden di Eropa ini. Ucap si pemilik partai ini. Lalu si profesor dengan kaget, Anda mendapatkan kabar ini dari mana? Bahkan saya belum menerima tawaran kampus untuk saya menjadi rektor, ucap si profesor. Bagaimana mungkin saya berani menerima tawaran Anda untuk menjadi presiden, bahkan rektor saja, saya belum menerimanya, ucap si profesor ini. Ucapan si profesor ini kembali ditimpa oleh si pemilik partai ini. Jadi begini Pak, jika Anda belum bisa memutuskan saat ini, saya akan memberikan Anda waktu untuk berpikir. Silakan Anda menghubungi teman-teman Anda dan mengajak mereka untuk berpikir, berbagi soal informasi ini. Siapa tahu Anda mendapatkan solusi dari apa yang saya tawarkan hari ini. Kemudian si profesor tanpa pikir panjang, si profesor pulang ke kampus dan menghubungi teman-teman dosennya dan akhirnya mereka meeting. Dan dia menceritakan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, di mana dia ditawarkan menjadi presiden oleh salah satu partai politik yang ada di Eropa saat itu. Dan teman-temannya merasa, wow, luar biasa sekali Pak Profesor. Anda jauh lebih layak untuk menjadi presiden ketimbang menjadi rektor. Kemudian si profesor ini diam sejenak. Dia merasa ada sesuatu hal yang menjanggal di hatinya. Dia menjawab seperti ini. Maaf sekali teman-teman. Saya bahkan tidak berani menerima tawaran teman-teman semua untuk saya menjadi rektor, ucap si profesor. Bagaimana mungkin saya berani menerima tawaran partai politik untuk saya menjadi kandidat partai politik mereka sebagai presiden, bahkan sebagai rektor saja saya merasa masih tidak yakin. Ada sesuatu di hati saya yang membuat saya tidak berani untuk mengambil pilihan itu. Lalu teman-teman si profesor ini menimpa, Prof, apalagi yang kamu tunggu? Ini kesempatanmu, kamu sudah layak dan kamu sudah pas. Apakah Pak Profesor lupa kalau penilaian itu ada di mata orang lain? Si profesor hanya diam mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Lalu dia berkata, oke, berikan saya waktu sekitar 1 hari, saya akan coba pulang ke rumah saya akan coba menceritakan hal ini terhadap keluarga saya. Dalam perjalanan pulang, si profesor masa haus, tiba-tiba dia melihat sebuah kedai kopi. Dia tiba di kedai kopi itu, lalu dia memesan secangkir kopi. Tiba-tiba di depannya dia itu ada wali kota berada. Karena dengan perasaan yang galau, dia yang tidak mampu membuat keputusan saat itu, akhirnya dia menceritakan bagaimana dia dengan permasalahannya dia soal dia ditawarkan sebagai presiden. Dia bertemulah dengan si wali kota itu. Lalu dia tanpa basa-basi dia membuka percakapan. Wahai wali kota, saya ditawarkan untuk menjadi presiden oleh partai ini. Si wali kota pun sontak dengan kaget. Dia mendengar, wow, Anda tidak boleh menolak, Anda harus menerima. Karena itu partai besar. Anda adalah orang yang sangat kompeten, bijaksana. Anda harus menerima tawaran ini. Lagi-lagi profesor mendapat jawaban yang sama. Lagi-lagi setiap orang yang dia temui mendukung dia untuk menjadi presiden. Tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa ada suatu hal yang menjanggal. Oke Pak Wali Kota, terima kasih atas masukannya. Tanpa panjang lebar, sebelum dia sempat minum kopinya,
dia beranjak pulang. Dia berpikir bahwa mungkin satu-satunya orang yang bisa paham dengan kondisi dia saat ini dan bisa memberikan dia nasihat saat ini adalah istrinya dan anak-anaknya. Begitu dia tiba di rumahnya, dia buka pintu rumah. Rumahnya saat itu dalam kondisi gelap. Dia menyalakan lampu satu demi satu, klak, klak, klak. Semua lampu di ruangan dia nyalakan. Dan akhirnya dia duduk di sofa dan dia duduk termenung. Dan dia sadar bahwa di rumahnya saat ini istrinya belum pulang, anaknya 2 hari belum pulang, istrinya masih sibuk bekerja. Akhirnya dia sadar, ternyata lubang hitam yang ada di hatinya selama ini bukan karena dia pintar atau apapun. Ternyata dia sadar bagaimana mungkin dia bisa memimpin suatu negara, bagaimana mungkin dia bisa memimpin suatu universitas, bahkan rumah tangganya saja dia tidak mampu dia pimpin dan dia bina. Istrinya sibuk bekerja, anaknya sibuk kelayapan entah di mana. Dia hanya begitu dia pulang, yang hanya dia temui di rumahnya sebuah meja kosong dengan cangkir yang tidak ada kopi ataupun teh di dalam. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Banyak dari kita beranggapan bahwa diri kita itu akan merasa keren ketika orang lain menilai kita itu keren. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita itu tidak mengenal siapa diri kita. Itulah yang menyebabkan banyak orang-orang di luar sana itu gagal ketika mereka mulai berbisnis. Karena mereka tuh mulai dengan cara meniru. Tanpa mengenal siapa dirinya, tanpa mengenal apa yang benar-benar dirinya butuhkan. Kenapa gue buat cerita seperti ini? Agar kita semuanya sadar, sebelum kita jauh melangkah ke depan, kita tuh harus melihat apa potensi yang ada di diri kita ini. Walaupun orang lain itu bilang kita itu sanggup berjual emas, kita itu sanggup menjual rumah, kita itu sanggup menjual motor. Tetapi jauh di dalam diri kita sendiri, kita tuh berkata bahwa kita tuh hanya sanggup menjual handphone. Maka juallah handphone. Jangan ikut-ikut kata orang, apalagi meniru-niru proyek orang lain. Ketika diri kalian hanya sanggup melakukan A, maka lakukan A. Jangan hanya ikut-ikutan. Jadi intinya dari pesan moral dari kisah ini yang ingin gue sampaikan ke elu semuanya. Sebelum elu melangkah, kenalilah diri lu sendiri. Gue, Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa di kisah-kisah keren selanjutnya yang bisa menginspirasi hidup-hidup kita.